Aku kecewa banget sama. Ya Allah. Udahlah, nggak usah ikut campur sama urusan gua. Lo nggak tahu urusan gua ini apaan lagi bawa kayak gini, ha? Astaga! Meta. Lagi diapain sih? Coba. Ini lagi diapain tuh? Saat kita tiba di depan rumahnya pelapor, kita lihat ada gerombolan perempuan. Satu diantaranya bahkan sedang terikat. Jangan gitu, ini kenapa? Ini adik aku lagi ulang tahun. Ya Allah. Tapi ini kasihan lo jadi ikat kayak gini. Emang masih musim ulang tahun diikat gini. Lepasin aja. Kasihan lo. Lo katanya ulang tahun kok ditinggalin? Kan ulang tahun kok ditinggalin? Gak apa-apa, Adiknya aja yang lepasin. lah gimana sih? Kok Mbak, gitu banget sih? gimana sih? Anak-anak muda kok kayak gitu sih? Enggak, kalau emang ulang tahun kenapa ditinggalin? Kamu ulang tahun? Sebentar. Enggak ulang tahun, Mas. Hah? Sebentar. Ini mah disiksa ini. Kamu Enggak siapa lagi ulang namanya? tahun. Oh ya Allah, Lis. Septi. Ini pelapor kita depan. Septi, Ini kamu yang depan laporin rumah. kita. Ini rumah Septi bukan belakang. Iya. Ya Allah, ini alamatnya sama, Lis. Septi, kamu yang lapor ke kita kan? Iya, Kak. Kita coba bantu melepaskan ikatannya. Kita tanya siapa dia. Dia bilang adalah Septi. Septi kan pelapor kita. Tuhan. Kamu gak ulang tahun kok kamu tega banget ya kayak gini ya? Kak, aku jahat sama aku karena dia bilang aku anak bunga. Septi mengaku kalau tadi yang ngebully dia itu adalah kakaknya. Dan kakaknya kesel sama dia karena dia adalah anak pungut. Ya udah kita coba Enggak bersihin kan, deh, bukan kita anak bersihin dulu ya. pungut kan. Udahlah, itu kakak kamu lagi bercanda. Mungkin dia... dulu deh. Iya. Tega sih sama adiknya sendiri begini, ya ampun. Kalau lagi ulang tahun oke lah bisa Ya ngerti. memang ada kayak begini sih, cuma... Ya Allah, Cuman ini kalau nggak lagi kasihan ulang loh. tahun nih. Kan belum tentu yang ulang tahun senang gitu. Iya. Setiap hari kamu diginiin, diperlakukan kayak begini. Iya, setiap hari aku disiksa kalau nggak ada orang tua aku. Udah ngadu belum? Aku takut karena kakak aku jahat, nanti aku semakin disengin, semakin dijahatin sama dia. Apa-apa lapor aja, harusnya lapor aja ke orang tua, berani-beraniin. Ya udah. Kalau kamu takut makin diginiin lagi. Ya udah, Septi, yuk, bersih dulu. Sudah mandi dulu ya. Kita duduk Duh. di luar ya. Mungkin pergaulan di sekolah tuh Mas, ngebiasa bully orang. Biasanya kakak sama adik juga bisa kayak gitu kan. Bisa kayak gitu cuma. Gak ulang tahun lagi, gak ulang. Sini. Aku udah rapi kan? Iya benar, udah enak kan? Udah enakan. Kakak kamu emang suka kayak gitu? Iya, Kak, dia emang selalu muji aku. Enggak kali. Enggak, Kak, dia tuh emang selalu jahat banget sama aku. Itu sejak kapan sih? Dia kayak gitu. Dari aku SMP, dia tuh selalu jahat banget. Tadi dia ngomong soal Anak bukan anak kandung tuh maksudnya apa sih? Ya, jadi tuh kakak aku tuh selalu bilang kalau aku anak pungut. Apaan lu buka kulkas? Hah? Kameta. Dasar lu anak pungut ya? Aku anak pungut, aku anak papa. Siapa bilang? Hah? Lu tuh cocok jadi pembantu di rumah ini, tahu nggak? Kasian banget lu ya. Lu tuh udah anak pungut, tahu nggak? Tahu diri lu. Aku anak pungut. Hah? Enggak, Kak, aku tetap anak papa, bukan anak pungut. Hah? Siapa bilang? Dasar anak pungut lu. Dari situ aku cari tahu siapa orang tua aku. Kamu mulai ragu juga. Terus? Habis itu aku ke kamar orang tua aku. Terus aku nemuin berkas-berkas di lemari mama aku. Berkas-berkas maksudnya Berkas berkas apa ya? tuh? Panti asuhan. Tunggu.
Bu, maksudnya berkas-berkas yang bilang kalau kamu itu anak angkat gitu di sini. Beneran bukan anak kandung mereka? Iya kak. Aku Tertulisnya nemuin. seperti itu. Iya. Sebelumnya kamu udah pernah bilang, belum pernah nanya belum sama orang tua kamu? Aku nggak berani nanya sama orang tua aku. Kenapa? Aku takut kak. Kamu gak mau mereka sedih? Nah, terus? Makanya sekarang aku tuh pengen minta bantuan sama tim Taubat Ha-ha. buat cari tahu siapa orang tua kandung aku sebenarnya. Nah dari berkas itu ada tertulis apa nggak gitu? Yayasan kah atau apakah gitu? Ada alamatnya segala Ada macam? sih Namanya apa? panti asuhan Ashifa. Kita kesana aja, alamatnya apa kan sih? Apa? Yaudah, kita kesana aja sekarang nggak apa-apa ya? Yaudah, Kita yuk. coba cari tahu ya, kita bantu. Setelah Septi membersihkan diri, di situ kita tanya untuk memastikan apakah benar Septi itu anak angkat. Septi bilang iya karena dia punya bukti surat dari yayasan. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke yayasan tersebut. Mas, ini alamatnya mas. Ini jalan nih. Ya udah yuk kita pergi sini dulu nih. Permisi Bu. Iya. Mau tanya, panti asuhan Ashifa di mana ya? Oh, di sini Mbak nih. Oh, ini. Ya, syukur, pintu depannya di depan, pintu gerbangnya di depan Mbak. Iya. Oh, masuk dari depan? Iya, lewat sini udah bisa. Oh, Lewat sini sini bisa bisa? juga? Bisa. Ya udah. Ya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Iya. Wah, kebetulan banget. Iya. Assalamualaikum. Yang Bu. Mau tanya apa betul ini yayasan Ashifa? Iya. Iya, gini Bu, kita mau tanya-tanya. Apa betul yayasan ini ada terima kayak panti asuhan sama kalau misalnya ada mau angkat anak itu benar ya Bu? Nah, ini saya Farid, ini Ali sama Septi. Kita kesini mau cari tahu ayah dan ibu kandungnya dari Septi Bu. Usia berapa sekarang? Aku 19 tahun. Jadi ini diadopsi. Jadi 19 tahun lalu lah kurang lebih. Diadopsi Iya. sama Siapa orang tuanya? Yuli sama Heri. orang tua angkat. Iya. Orang tua angkatnya Yuli sama Lina. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Siapa namanya? Septi. Di Di sini orang tua angkat Heri dan Yuli, tapi nama anaknya Nini. Ibu saya boleh minta alamatnya Pak Sumarjoko sama Mas Yanti itu nggak Bu? Boleh? Boleh saya foto aja boleh Bu? Mungkin ada Itu- pergantian nama ya, gitu ya. Ini benar tapi dia 19 tahun lalu ya Bu ya? Di tahun yang sama ada nama yang sama nggak? Ya, Bu? di sini Nggak ada. ada satu-satu. Oh. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa maaf? Saya Ibu Hera, makasih banyak Bu Hera ya. Terima kasih Bu ya. informasinya, terima kasih. semoga Iya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini Kang ya? Iya udah nggak apa-apa Tok, kita turun aja. Tanya coba. Permisi Pak, Bapak kenal Pak Sumarjoko, Ibu Suyanti? Ya udah Pak, ya. Makasih. Makasih, Pak. Pak. RW 2 nomor 23. RT2. Ini Mas, ini Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, maaf, kita mau cari Bapak Sumarjoko sama Bu Suyanti. Alamatnya sih di sini, Bu. Oh, mereka kan udah pindah, Mas. Udah pindah. Iya. Kemana Bu? Kalau bapaknya saya nggak tahu pindah kemana, soalnya pas istrinya meninggal. Bu. Bu, ibu saya meninggal, Bu. Bu siapa, nak? Bu, ibu saya meninggal, Bu. Bu, ini putrinya Bu. Oh, putrinya, ya Allah, Gusti kasihan amat, ya Allah. Bu,
Ibu saya Udah meninggal sayang, udah 2 bulan yang lalu nak. Ibu tolong kasih tahu makan ibu saya di mana, Bu. Ya ibu kasih tahu. Bu, Iya nak. bisa anterin ke Bisa bisa. Bu tolong. Ya Allah kasihan banget. Sabar nih. Ayo. Ikut ibu nak. Astagfirullahaladzim. Sampai di sana kita nggak ketemu sama kedua orang tuanya Septi. Tapi ada tetangga yang ngasih tahu kita bahwa ibunya Septi telah meninggal dunia dan ayahnya sudah tidak sama. Ibu, iya saya beneran. Kamu kemana aja? Ibu kenapa Bu ninggalin Septi? Ibu. Ibu Septi mau ketemu, Ibu. Sakitnya sudah lama cuma udah ngerasain gitu Ibu. pas ibu meninggal karena si bapaknya itu banyak sakit orang ya. Banyak hutang. Dijual ke saya mas. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar gak tega lihat Bu, itu. makanan pasti dikasih ke kamu ya. Iya betul. Sebenarnya bukan gak sayang. Almarhum pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Tuh, Septi dengerin. Ya, orang tua kamu nggak pengen kamu menderita. Makanya kamu dikasih orang biar hidup kamu enak, nggak kayak mereka. Septi mau ketemu Ibu, Kak. Septi gak pernah mau ketemu Ibu, Kak. Doain Ibu Septi, Bu. Pasti nak. Bu tolong. Sendiri kamu nak ya Allah Gusti. Ya Allah, kuatkan anak ini ya Allah, lindungi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya mas, Sama sekali benar nggak ada kontak sama bapaknya Septi, Bu. nggak ada mas. Barangkali dia mampir-mampir ke daerah sini gitu. Kalau Iya. misalnya kayak gitu atau ada warga yang tahu gitu, boleh kabari saya. Nggak perlu boleh sama teman-teman saya. Ya mas, saya pasti bantu mas. Ya berapa mas? Jangan kali ini. Iya mas, pasti saya kabarin. Terima kasih Ibu. Bu makasih ya. Iya sayang, iya. Makasih udah Iya bantuin saya. sayang, kalau ada apa-apa ke ibu aja ya nak. Ya Allah. Makasih banyak ya Bu. Iya nak, iya. Makasih ya Bu Iya ya. sayang. Bu makasih. Ya Allah, Gusti Makasih, lindungi Bu. anak ini Gusti. Ya Allah. Makasih ya Bu. Iya sayang. Pamit ya Bu ya. Iya, titip ya Mbak. Iya pasti. Mari, Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pensil alis dulu dong. Sini sayang. Apa lagi? Sini. Itu Septi. Kayaknya kita harus Pakai baju kayak gitu ya. Diem ya. Ini dikerjain lagi nih. Aduh. yang cantik. Kalau dandannya yang bener dong. Biar Kakaknya gitu sama teman-temannya mau bully dia kan. Udah kok, udah cantik. Sayang. diam. Yuk. Bajunya. Udah yuk lama. Ayo cepetan masuk. Kita masuk dulu. Kita ikutin Mas ya. Mau diapain tuh? Sampai dia apain kita turun aja Mas. Kakaknya mesti diingetin
ada yang kurang ya? Kurang seksi nih. Enggak, gue minta tolong sama lo. Nyamar, kita memutuskan untuk mengirim kru ke dalam tempat makan itu untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Enggak, lo ke dalam, seragam lo jangan sampai ketahuan ya. Oke, siap. Di kamera. Pokoknya lu sorot ke arah Septi sama kakaknya sama temen-temennya juga. Oke, siap. Gue pengen tahu dia ngapain di dalam. Sama kalau ada apa-apa, ada yang curiga, lu langsung balik aja. Oke, siap. Ya. Ya Allah, Gem. Gue dulu dong, udah lama ya Put ya? Sorry ya, nunggu lama banget. Siapa yang nyuruh lo duduk di situ? Berdiri lu di pojok sana, cepat! Berdiri lu di situ. Put, tolong ambilin kaleng yang di pojok sana. Udah, lihat aja ntar. Iya, semua. Ya, kasih lah ke dia. Lo berdua bantuin dia. Kasihnya yang nikmat ya, biar dia ngerasain enaknya. Gimana sih tempat umum loh? Tempat umum giniin orang sih nggak punya. Terdebes kan? Lihat nih. Itu bener. Banget. Lo lihat. Lo lihat. Iya bang. Tika, Ya. pasangin ke dia. Siap Beb. Panas banget sih. Kita kasih nominasi dulu ya. Lanjut. Ada temen datang gitu. Halo nih. Itu Septi. Ya, Tetap berdiri ya. Adek. Iya dong. Boleh dong, tukeran dong. Tuker dong. Aku kangen. Kangen juga dong. Kan kemarin baru ketemu. Mana pacar lo? Oh ya. Mas. Waduh, enak juga nih. Enak banget. Mas. 1, 2, 3, 7. Kelebihan. Yang satu ini ganti sama air putih ya. Pakai es ya, jangan lupa. Nih. Kasih ke cewek yang pojok di situ ya. Kasih. Di situ aku ngelihat kakaknya sama temen-temennya tuh memperlakukan Septi sangat nggak manusiawi. Heh, minum dong. Gua kan udah kasih lo minum. Udah dikasih minum, nggak dikasih. Harus gua yang minumin ke lo gitu. Bu, Tika, tolong kasih minum ke dia. Oke Beb. Minum dong. Iya. Paling bisa banget loh. Dikasih air putih doang. Ya ampun mas, ini cewek mesti kasih pelajaran kali ya. Guys, Ya. kita cabut yuk. Beb, mana Beb? Aku pergi dulu ya. Kita oke? Oke. Ini si Reza keluar. Reza, gimana? Mas, sumpah gue gak kuat banget, sumpah. Kenapa? Kesian banget ibu habis-habisan. Dan mereka ngasih dia obat. Obat tahu dalam bentuk tablet. Gue gak tahu. Ya Allah. Kesian banget. Yaudah. Jangan lu balik. Ini mereka keluar. Kuat. Tuh, mereka keluar. Itu jalannya sempoyongan, Lis. Oh, itu apaan tuh? Ya ampun itu. Jangan. Mas, jangan mas. Kita ikutin aja. Mas, kita ikutin ya. Kita ikutin mereka. Astaga, didorong mas. Didorong keluar mas. Mas. Oke. Kita turun. Septi.
bangun. Itu dilemparin duit, please. Ya Tuhan, dilemparin duit 2.000. Kita ngelihat Septi diturunin di pinggir jalan. Langsung aja kita samperin Septi. Kita lihat Septi kondisinya lagi lemah banget, setengah sadar. Jahatnya. Ya ampun. Sempoyongan dia, Mas. Bisa jalan? Bisa jalan, Septi bisa. Septi. Pelan-pelan. Septi ini Ali sama Farid. Ya Allah, dia sampai nggak sadar gitu ya? Septi, kasihan banget kamu. Ya. Korban di sini. Ya lah, emang paling baik harus dirawat Iya. inap ya, Nas. Lebih aman, Mas. Dia pulang dibully lagi sama kakaknya. Dia di sini dulu lebih aman ya. Ya, siap. Kita balik dulu. Tim, kalau ada administrasi kabar-kabarin ya. Oke, ya. Yuk. Setelah beberapa hari cuma kabar-kabaran lewat SMS, tiba-tiba Septi nelpon kita. Septi minta kita untuk segera ke rumahnya. Yes, itu Septi bukan? Kayaknya iya deh. Iya, yuk. Oh iya benar. Septi? Kamu dari mana? Beli telur? Habis beli telur, Kak. Oh, yuk sini, jangan di pinggir jalan yuk. Yuk. Ampun. Kamu masak sendiri? Iya nih aku mau makan. Heeh. Oh, ya. Gimana kamu keadaannya? Udah enak kan? Alhamdulillah aku baik. Makasih ya Kak Alis, Iya, Mas sama-sama. Farid kemarin udah nolongin aku. Apa dengan antar senang aku ke hati. rumah sakit. Enggak. Tapi mohon maaf, Iya. selama beberapa hari ini kita nggak sempat nengok karena ada beberapa pelapor juga yang harus kita tanganin. Jadinya mohon maaf, yang penting kamu sehat. Kita juga ada komunikasian kan lewat handphone ya. Makasih Iya. banget ya Iya, Mas Tapi Farid. enggak, tapi itu kenapa sih kamu bisa cerita nggak sih? Kamu diapain sih? Dikasih apa? Ya, jadi tuh waktu itu ada Kamita sama temen-temennya. Terus temennya itu ngasih kayak obat gitu. Oh. Terus akhirnya Kamita masukin ke mulut aku. Maksa aku buat minum obat itu. Terus rasanya gimana? Kamu ngerasainnya? Aku tuh bener-bener nggak ngerasain apa-apa, yang intinya aku dipaksa. Terus aku langsung pusing dan nggak sadar apa-apa lagi. Iya. Iya, kamu emang pusing banget. Apalagi sih yang mau kamu jelasin, Nak? Tak tahu Meta sama siapa cowoknya ya? Itu cowoknya. Kamu nggak mungkin ngebohongin. Jujur, aku kecewa banget sama Ya Allah. Jangan main tangan dong. Jangan main tangan dong. Jangan main tangan dong. Oh, ini siapa ya? Gua temannya Septi. Jangan main tangan dong sama perempuan kayak gitu. Nggak boleh Baru dong. pacaran masa main tangan? Mbak? Jangan nuding juga. Rio, Rio, Awas! Udah, geser. Apaan sih masalah pribadi bohong ini? Hah? Awas! Awas. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kak kenapa sih Kak? Kak kenapa? Udahlah nggak usah ikut campur sama urusan gua. Lo nggak tahu urusan gua ini apaan lagi bawa kayak gini, ha? Astaga! Meta! Septi kan peduli ya, kakaknya dimarah-marahin sama pacarnya, dia nanya dong, ada apa kak, kenapa? Metanya malah marah-marah ke Septi, terus langsung pergi. Dibelain malah begitu sih. Udah. Kok dibela? Kita kan belain dia ya mas ya? Aku dari kemarin belum makan. Udah. Kenapa? Kok Kenapa? sampai berharian nggak makan? Kenapa? Dari kemarin Mama kenapa nggak bapakku tuh makan? selalu ngasih uang. Terus? Tapi uangnya selalu diminta sama Kameta. Aku punya Ya sisa uang buat beli telur buat aku masak. Iya dong. Oke, kemana lagi? Udah, kamu tenang ya. Udah, kamu tenang. Septi meratapi nasibnya.
kita coba menenangkan Septi. Gak berapa lama kemudian ada telepon masuk ke saya. Begitu saya tanya, penelpon bilang kalau dia adalah tetangganya kedua orang tuanya Septi. Gak ada nomor doang, coba ya. Coba angkat Mas. Speaker. Halo? Halo, Waalaikumsalam, ya, dengan siapa ini? Ibu siapa, maaf? Ibu Sri. Iya. Ibu Sri yang di mana, maaf ya, Bu? Ibu Sri tetangganya bapaknya Niko, Mas. Oh ya Allah. Ya Ibu. Maaf, saya lupa save namanya. Ibu, gimana, ada kabar apa, Bu? Ya, alhamdulillah Ibu udah dapat kabar nih tentang keberadaan bapaknya Niko. Iya, ada di mana? Ada di kontrakannya daerah-daerah sini sih. Udah kontrakannya daerah situ. Ya udah, Ibu boleh kirim saya pesen alamatnya. Lewat SMS ya, Bu ya. Oke, Bu. Ibu kirim sekarang ya, Mas ya. Ya, boleh sekarang, Bu. Makasih ya, Bu Sri ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Ayo Ya, Mas, dapat kita petunjuk kesana baru nih. sekarang, Iya. Mas. Tunggu. Kita kesana sekarang. Kita berangkat ya. Ya udah. Ini rumah ditutup dulu deh. Tutup dulu. Jalannya bener ini. Iya, tadi jalan itu ada gang. Mas, nomornya berapa? 21A. 21A gitu. Minta dulu. Ini 21A, Mas. Sini. 21A. Assalamualaikum. Pak, coba tanya. Pak, ini bener nggak sih Pak rumahnya Pak Dedi? Saya sendiri Pak Dedi. Ada apa, Dek? Bapak tahu nggak Pak, papa saya tinggal di sini. Namanya siapa ya? Namanya Joko. Pak Joko. Sumar Joko. Sumar Joko. Iya. Iya. Tempo hari dia ada tinggal sini, tapi Iya udah Pak, saya terus usir. gimana Pak? Hah? Udah saya usir dia. Manusia kelewat itu, Bu. 3 bulan dia tidak bayar uang kos, kontrakan. Ya ampun. Pak, terus Bapak tahu nggak sekarang papa saya ada di mana? Loh, mana tahu saya aja mencari dia nih, Dek. Astaga. Bapak nggak punya nomor yang bisa kita Iya, hubungin gitu? Setelah mendapat keterangan dari Pak Dedi kalau ayahnya Septi itu sudah diusir, Septi sedih dan hampir putus asa. Nggak bilang gitu mau kemana gitu, Nggak Pak, ada. ke daerah mana gitu. Dia nggak bilang. Aduh. Karena saya usir Kak, dia, terus gimana? Tak kemana lagi? Sabar. Aku tuh susah banget kayaknya mau ketemu orang tua aku sendiri. Aku mau ketemu mama aku udah meninggal. Aku pengen ketemu sama papa aku. Ini anaknya Pak Joko, Pak. Anaknya Pak. Yang dititipin sama orang lain 19 tahun lalu. Jadi dari kecil belum ketemu, Pak. Oh iya. Memang Pak Joko dia di sini, tapi itulah. Aduh, gimana Dia nih? nggak bayar kontrak, saya usir, Pak. Terus gimana dong Kak? Mas Far, terus gimana dong? Sebentar, Mama. Mas aku harus nggak ketemu lagi sama papa aku, padahal aku udah seneng-seneng nemuin alamatnya. Bapak pernah lihat dia ada pernah nongkrong di mana gitu atau kerja di mana? Iya, Pak. gitu, Iya, atau Pak. di mana gitu? Kalau saya tahu, Pak, saya samperan dia, Pak. Dia udah berbulan-bulan tidak bayar di sini, Pak. Bapak boleh catat nomor telepon saya? Atau saya minta nomor telepon Bapak deh? Iya. Ya? Kalau Bapak nemu, nanti saya kabarin nomor telepon saya. Bapak kalau nemu, kabarin ke kita ya, Pak. Boleh. Bapak kabarin ya Pak kalau ketemu. Boleh. Saya juga mencari dia, Dek. Berapa nomornya, Bro? Makasih ya Pak Dedi. Iya, Pak. Iya. Oh, makasih ya Pak ya. Udah jangan putus asa, ya. Kita berdoa aja. Ya. Yakin, kita cari terus ya. Kita sudah nyari, tiba-tiba kita dapat informasi benar-benar ada yang baru. Siapa? Mamanya. Mama. Halo Ma. Kenapa Ma? Aku di jalan. Mama udah di rumah. Yaudah Ma.
Aku harap pulang sekarang, Ma. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk membawa Septi pulang. Di tengah jalan, Septi ditelepon sama ibu angkatnya. Mama aku di rumah. Iya, Septi, ini mumpung mama kamu di rumah nih, ada saya sama Alis. Mau nggak ngomong sejujurnya? Kalau Septi nyari orang tua asli Septi. Aduh, jangan ya, Mas. Jangan ya, Kak. Pokoknya aku nggak mau siapapun tahu. Aku masih belum bisa aja gitu sampai orang tua angkat aku tuh tahu kalau aku lagi nyari orang tua kandung aku. Pokoknya aku nggak mau ada yang tahu dulu. Aku rasa sih mereka maklum ya Mas ya, wajar Kan seorang ini udah anak cari dewasa, orang Septi tuanya. juga udah dewasa. Septi kan nanti ada urusan kalau menikah, Septi kan harus wali nikahnya adalah ayah kandung. Kalau mereka nggak tahu, mereka harus kasih tahu sih kalau menurut saya ya. Iya, tapi nanti Iya, aja ini deh. berpulang ke Septi lagi sih. Iya. Nanti aja ya, Kak ya. Ya belum udah, waktu Jangan banget, sekarang. Septi. Nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Ya ampun. Septi. Kamu dari mana aja sayang? Mama tuh kangen banget ya ampun. Pa. Oh iya. Ini ada kamu. Iya tadi ada yang nanyain alamat orang sama Septi. Iya, jadi tadi ngobrol-ngobrol ketemu Septi, ngobrol-ngobrol terus Septi nanya soal apa kita di TV ya, akhirnya udah ngobrol asik kita sama Septi. Kangen saya sama Ya, saya masuk sini yuk. Pas kita lagi ngobrol sama orang tua Septi, tiba-tiba dateng nih Meta sama teman-temannya. Tapi ini Meta kondisinya berantakan banget, rambut acak-acakan. Terus yang bikin aku aneh adalah matanya kosong, kayak bengong gitu. Kenapa ini nak? Kamu nak? Kenapa? Cerita, kok gak usah takut, cerita. Tenang, gak usah takut deh. Ada apa Tika? Ada apa? Kenapa Mamet? Kenapa ngomong aja? Gak usah takut ngomong. Astagfirullahaladzim. Sama siapa? Hah? Kamu tahu siapa yang kejadiannya bagaimana? Gak tahu tante, Meta di 5 orang. Siapa bisa? Ya Allah. Meta. Kalian nggak lapor polisi, nggak lapor polisi? Itu kenapa ada kejadian? Mana ya Allah? Pesta apa? Meta, Meta buka pintunya saya. Meta. Dobrak aja kali ya, Pak. Saya takut kenapa-napa. Dobrak aja. Dia kenapa dia? Meta, minggir sayang, minggir. Meta. Meta. Setelah saya dobrak pintu, saya lihat kondisi Meta itu depresi banget. Udah sayang, udah begini. Seminggu kemudian kita nggak dapat kabar dari Septi dan Meta. Akhirnya kita memutuskan untuk coba mampir ke rumah mereka. Kamu dijenguk tuh sama Mas Farid, Mbak Ali. Kita udah
udah nggak apa-apa kan? Udah enak kan hatinya? Bapak Ibu mohon maaf, Iya, Mas. pelakunya ada kabar apa enggak dari polisi? Ada kabar. Sudah. Alhamdulillah. Sudah ketangkap? Udah ketangkep, Mas. Septi, sini sayang. Ada Mas Farid sama Mbak Ali. Hai Septi. Hey. Gimana? Sini. Belakangan ini, selama ini, jadi saya baru tahu perlakuan Meta tuh sama Septi itu seperti apa. Jadi ibu udah tahu. Udah. Septi cerita sama saya kalau Meta tuh suka kasar sama Septi. Udah ya Mas ya. Sekarang yang penting semuanya udah baik. Septi sayang kan sama Kak Meta ya? Kak Meta juga kan? Sebenarnya Mas Farid dan Mbak Elsa, saya tahu orang tua kandungnya Septi itu ada di mana. Akhirnya ibu angkatnya Septi mengaku dan menceritakan yang sebenarnya kalau memang dia mengadopsi Septi dari kecil. Selama Septi dititipin sama saya asuh, orang tuanya sering nanyain kabarnya Septi. Ma, aku pengen tahu, tolong anterin aku sekarang. Jadi selama ini mama tahu, tapi mama nggak pernah bilang sama aku. Sabar. Tenang dulu. Ya, tapi kenapa mama nggak yang pernah ngejelasin dia. bilang? Mama selalu nutupin. Padahal Mama nggak nutupin sayang, Mama nggak nutupin. Ini atas permintaan orang tua kamu sendiri. Ya. Ini Bapak, Ibu, mohon Iya. maaf ya. Iya. Saya sedikit ada pengen ngomong juga. Gimana? Jadi begini, sebetulnya kedua orang tuanya Septi itu sering saya ajak ke rumah saya. Tapi Iya, tapi dia menolak begitu. Dia nggak Nggak mau, melarang. artinya tidak mau mengganggu anaknya. Dia takut. Ya kalau gitu. kasarnya malulah dia di sini. Takutnya Sebetulnya saya Septi enggak seperti malu itu. kalau orang Takut Septi malu. Apa yang bikin malu? karena dia keadaannya Mas. Dia orang yang nggak mampu gitu. Ya udah sekarang aku pengen Iya, mama iya. anterin aku Iya, ke iya, iya, tempat Nak. orang tua aku. Iya, Nak. di depan ada apa sih? Tapi itu rame-rame di depan ada apa ya Mas Farid ya? Loh, itu seperti Pak Joko itu Mas Farid. Iya itu Pak Joko itu benar Pak. Iya. Kamu ada apa kok kamu Iya, nangis? Sabar Septi. Ini kan aspek saya. Ini Bu, Maling, Pak. Bu ini aspek saya nih, belum dibuang. Main masukin aja ke gerobak. Sebentar dulu. Dia itu maling, Pak. Sebentar. Tunggu Bapak. Di kampung ini, Pak, di kampung ini sering ada kemalingan. Malingnya itu pakai gerobak. Pak, tunggu Pak. Pasti dia udah pokoknya. Jangan asal Pak. Sebentar. Ini sampah, Nggak Pak. mungkin Pak. Saya kenal Pak Joko ini. Hah? Tapi ini aspek saya, Pak. Nggak Bu. mungkin. Dia ini orang baik Pak. Dia ini orang baik. Saya kenal. Jangankan dia mencuri dikasih uang saya. Jadi dia nggak pernah terima, nggak pernah mau Salah Pak. paham mungkin, Bapak Pak. salah paham. Jangan main hakim sendiri Tolong, dong Pak. Pak. Pak, iya kan Bapak tinggal tanya kalau dia punya Bapak bisa ambil lagi. Masya Allah. Sekarang udah dibakar. Ya udah Bapak, silakan kembali deh Udah Pak. lah, Pak, bukan masalah yang besar juga, Pak. Udah kalian deh. Aduh, Bapak nggak kan apa-apa. masalah kecil, Pak. Tolong dimaafkan ya, Pak. Salah Ini Mas paham Joko, mungkin. Mas Farid, ini Pak Joko ini. Joko saya Farid, Pak. Ini Ningrum anak Bapak. Ningrum. Apa? Ya Allah. Ningrum anak saya. Justru kalau papa jujur sama Septi lebih seneng ikut sama papa. Itu semua baik. Tapi nyari-nyari bapak terus loh, Pak. Kalau papa nggak jujur sama Septi dari awal, Aku nggak Pak. mau. Aku malu. Aku kamu juga ikut malu. Septi nggak akan mau, Pak. Justru papa kayak gini Septi sedih. Bapak
tinggal di mana? Bapak itu nggak punya rumah. Nanti Bapak selama ini gimana? Kadang Bapak tidur di gerobak. Ya ampun, Pak. Sabar ya Pak ya. Bapak kenapa nggak mau menerima bantuan dari Ibu Yuli? Bapak nggak enak. Gak apa-apa Pak. Biar Bapak sengaja titipin mungkin sama Ibu Yuli. Bapak jadi selama ini bermusimnya di mana? Tempat Bapak naruh gerobaknya di mana? Bapak bisa naruh di sana. Sana ya. Santai ya Pak ya.